Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari tata cara solat, di mana kita memasuki bahasan dari tata cara solat bagian yang ke-13. Dan sore hari ini kita akan melanjutkan tentang bacaan dari surat Al-Fatihah. Di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang makna, dan kita berusaha memahami apa yang kita baca di dalam solat. Kita berusaha memahami, mentadaburi, dan merenungkan apa yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah kita setiap hari membacanya, yang minimal 17 kali dalam satu hari. Sehingga pentingnya kita memahami apa yang kita baca serta merenungkan, sehingga solat yang kita amalkan berbuah menjadi kebaikan dan menjadikan pahala di akhirat nanti. Di mana kita akan masuk ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7, yaitu kita akan bahas dua ayat ini, dan kita akan bahas akhir dari surat Al-Fatihah, yaitu di dalam memahami dan merenungkan maknanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya adalah ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam ayat yang ke-6 ini Allah sebutkan ihdina adalah suatu permintaan dan permohonan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus.
Di sini adalah suatu permohonan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta nanti akan diterangkan ayat yang terakhirnya. Sehingga ayat ini adalah suatu permohonan dan permintaan. Maka seorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada adab-adab dan etika. Bahkan kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kita tidak dapati di sana kita meminta, atau didapati dalam ayat yang pertama sampai yang kelima di sana ada permintaan. Permintaan yang Allah sebutkan adalah ada di dalam ayat yang keenamnya. Terus apa isi dari ayat yang pertama? Itu adalah sanjungan dan pujian. Kemudian ayat yang kelima adalah bentuk amalannya apa? Ibadah. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk menyanjungnya, mengagungkan, kemudian suatu amalan yang sudah dilakukan, baru setelahnya meminta, memohon. Dalam ayat yang pertama kita menyanjung dan memuji serta mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Apa yang pertama? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah isinya dari apa? Isinya penuh dengan pengagungan. Dan ini sudah kita terangkan. Ar-Rahmanir Rahim, yang penyayang atau yang Maha penyayang atau maha pengasih lagi maha penyayang. Ini isinya adalah sanjungan, kemudian pujian dan pengagungan. Ayat yang ketiganya Maliki Yaumiddin, yang menguasai alam semesta. Ini pun kita sedang menyanjung, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelimanya di situ disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami mau meminta pertolongan. Apa maknanya? Ini adalah adab. Sebelum kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk menjalani atau melakukan adab-adabnya, menyanjung. Ya, tidak langsung minta tapi disanjung. Ya, manusia saja jemaah, kalau sebelum kita minta kita sanjung dulu, itu senang. Ya, itu manusia. Misalnya lagi bangun misalnya lagi bangun sekolahan misalnya. Kemudian dananya masih kurang karena belum jadi, kemudian manggil gubernur misalnya. Ya, dipanggillah gubernur, kemudian ke tempat sekolah yang sedang dibangun. Ya, ada tujuan ketika akan meminta bantuan kepada Pak Gubernur. Dan sebelumnya menyanjung, ini terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah menyempatkan waktunya, dan kita kenal benar Pak Gubernur ini orang soleh. Enggak cuman orang soleh, beliau ini orang dermawan. Dan beliau ini adalah orang yang perhatian kepada umat. Pak, mohon maaf Pak, dananya kurang Pak. Manusia ketika setelah disanjung, apalagi sudah disanjung orang soleh, orang dermawan, dan orang yang perhatian terhadap umat, kemudian diminta, mungkin dia karena udah gak enak. Oh ya siap Pak, kurang berapa dananya? Kurang lebih 100 juta Pak, karena ini lantai 2-nya masih belum jadi Pak. Siap, nanti besok temuin saya di kantor. Nah, itulah ibaratkan
Bukan datang-datang langsung minta. Pak Gubernur belum jadi lantai 2. Mungkin ngasih karena tapi kan beda. Ini adalah adab. Begitu pula di dalam ayat yang mulia ini, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dilalui dari ayat yang pertama sampai yang kelima, yang isinya penuh dengan pengagungan, pujian, dan juga kita di dalam apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ihdina, ada huruf nun panjang di situ. Ada huruf nun yang ada alifnya yang dipanjangkan, ihdina. Apa artinya? Kami, tunjukkan kepada kami. Padahal ketika kita sholat cukup dengan kalau itu bahasa Arab, na itu kami. Kalau ni itu saya. Nah ketika kita sholat kan sendiri, kita sholat berdoa untuk sendiri. Ya. Seandainya itu apa? Disebutkan ihdini, tunjukkan kepadaku, ini cukup. Tetapi di sini disebutkan na panjang. Ihdina, apa maknanya? Tunjukkan kepada kami. Ya. Di situ apa? Ada menggunakan kata ganti kami, bukan saya. Apa hikmah dari ayat yang mulia ini jamaah? Ini setiap hari kita baca. Pagi, siang, malam kita baca surat ini. Ihdina kita baca. Ini juga sebagai bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk dari pengagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdina. Nah di situ adalah kita meminta, kami meminta kepada Allah. Maknanya ada dhamir kata ganti yang menunjukkan kami ini adalah keagungan Allah, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seandainya disebutkan ihdini, tunjukkan kepadaku, ini cukup. Tetapi Allah sebutkan di sini ihdina. Maknanya adalah ihdina sebagai pengagungan dan kemuliaan Allahu Rabbul Alamin. Sebagai contoh, misalnya ada orang ngomong begini, nah, saya taat kepada raja. Ini misal. Saya taat kepada raja. Berbeda ketika seorang mengatakan kami taat kepada raja. Di situ sama-sama kata ganti saya, kami. Ada saya, ada kami. Tetapi mana yang menunjukkan ada kemuliaan ketika disebutkan kami? Ihdina itu maknanya ada disebutkan kata ganti kami. Kenapa ketika Allah sebutkan atau ketika misalnya kita mengatakan ihdini atau saya taat, ya. Kok cuman sendirian mas? Sendiri saya. Tetapi ketika disebutkan kami taat kepada raja, ini misalnya kami taat kepada raja, maka di situ ada bentuk keagungan raja, ada bentuk kebesaran. Kenapa? Karena bukan yang taat cuman saya, tetapi kami. Bukan cuman saya, tetapi kami. Kenapa? Karena kami ini menunjukkan jumlah yang lebih dari 3. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-jama', menunjukkan lebih dari 3. Maka ketika kami mengatakan kami taat, ini menunjukkan ada kebesaran yang terdapat di dalam seorang raja. Begitu pula ketika kita menyebutkan ihdina, maknanya ada kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini disebutkan na sebagai dhamir atau kata ganti kami. Bukan disebutkan saya, tapi kami. Kenapa? Sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diminta? Apa yang kita minta? Ihdina siratal mustaqim. Apa yang kita minta setiap hari kita minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Di setiap sholat kita,
Ya, baik pagi ataupun malam, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, kita baca setiap hari, ihdina. Apa yang kita minta kepada Allah? Maka Allah lanjutkan siratal mustaqim. Siratal mustaqim, ini yang kita memohon kepada Allah. Siratal mustaqim adalah as-sirat, maknanya adalah Islam. Siratal mustaqim disebutkan para ulama, makna dari siratal mustaqim makna adalah Islam. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah Islam. Adalah Islam. Mungkin ada sebagian pertanyaan yang masih mengganjal. Loh Ustaz, kok dalam ayat ini kita diminta untuk meminta kepada Allah agar memberikan atau menunjukkan jalan yang lurus atau Islam. Lah kita kan sudah di atas agama Islam Ustaz. Masa kita minta sudah di atas Islam kok diperintahkan minta jalan yang lurus. Minta agar diberikan ya agama yang lurus yaitu Islam. Padahal kita sudah di atas Islam. Nah, maka jawaban tentang pertanyaan yang demikian, ketika Allah perintahkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang lurus, siratal mustaqim maknanya adalah Islam. Apa maknanya? Maknanya adalah pertama, bahwa makna ihdinas siratal mustaqim kita diperintahkan istiqomah. Istiqomah di atas agama Islam. Sehingga kita setiap hari membaca surat Al-Fatihah di dalam apa? Di dalam solat-solat kita meminta diberikan istiqomah di atas agama Islam. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada yang menjamin. Kita tidak ada yang menjamin akhir hidup kita seperti apa. Sehingga jangan sampai yang kita minta setiap hari, kita meminta diberikan petunjuk, kita meminta kepada Allah, maknanya petunjuk inilah agar kita istiqomah di atas agama Islam. Ya. Karena tidak ada yang menjamin. Siapa yang menjamin kalau hari ini sholat sampai meninggal dunia? Gak ada yang menjamin. Siapa yang menjamin kalau kita hari ini sudah melakukan amalan-amalan yang banyak, kemudian di akhir hayatnya husnul khotimah? Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Ya. Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung di akhir hidupnya. Tidak ada yang menjamin. Kita nggak pernah dengar malaikat ngabarin kita, Mas jenengan dijamin surga. Nggak ada yang pernah kita dengar begitu dari malaikat. Sehingga kita diperintahkan membaca ihdinas siratal mustaqim, kita memohon, meminta kepada Allah agar istiqomah di dalam menjalankan agama Islam. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Karena ada orang-orang yang dulu sudah yang dulu dia mendapatkan hidayah, kemudian setelah itu dia seperti orang awam. Dan juga ada hari ini banyak orang yang masuk Islam tidak sedikit. Tetapi juga tidak sedikit orang yang keluar dari agama Islam juga enggak sedikit. Murtad juga banyak. Dan orang yang murtad orang yang murtad itu enggak cuma orang-orang awam. Banyak orang-orang yang tahu ilmu. Atau banyak orang yang katanya dia adalah seorang yang tahu tentang agama Islam. Sehingga siapa yang menjamin? Maka ayat yang mulia ini ihdinas siratal mustaqim yang kita baca setiap harinya, maka adalah kita memohon kepada Allah diistiqomahkan atau kita ditetapkan di atas agamanya. Ya. Terlebih lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang fitnah dunia. Rasul mengatakan badiru bil a'malil fitanan. Rasul mengatakan segeralah kalian untuk melakukan amal di waktu yang banyak fitnah.
banyak apa? Banyak godaan. Banyak fitnah, banyak godaan, segeralah beramal. Kaqad'il lailil mudlim, di mana godaan tersebut seperti ya malam yang gelap. Ya. Kaqad'il lailil mudlim, enggak nampak, sulit. Ya. Malam yang gelap, kita susah melihat. Ya. Apa kata Rasul? Yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiro. Sampai ada seorang yang di pagi harinya dalam keadaan mukmin dan sorenya sudah murtad. Ada enggak? Ada. Au yumsi rajulu fiha mu'minan wa yusbihu kafiro. Dan ada orang yang waktu sore itu masih mukmin, ketika waktu pagi murtad. Ya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dan itu karena dia telah menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Macam-macam sedikit dari dunia. Ada orang yang cuma dikasih sembako, murtad, ada. Ya. Apalagi orang-orang yang lemah imannya, cuma dikasih minyak goreng 2 liter, dikasih mie rebus sebungkus, ya jangan sebungkus, sedikit banget, 10. Ya, kemudian ditambah apa? Teh, ditambah gula pasir, murtad. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena cuma dapat sedikit dari dunia. Ada yang lagi sakit, kemudian dikasih iming-iming, kamu mau enggak dibantu? Kita mau bantu asal kamu murtad, mau enggak? Nanti biaya semuanya kita yang nanggung. Murtad, ada. Ada orang-orang yang pengen sekolah, kemudian dia enggak mampu sekolah. Kemudian ditawari, mau enggak kamu sekolah sampai perguruan tinggi? Mau. Ada syaratnya. Kamu harus keluar dari agama Islam dulu. Ya, nanti kamu kita biayain sampai sekolah tinggi. Ada enggak? Ada. Dan juga ada orang yang dizinai dulu. Kemudian mengatakan, kamu mau enggak saya tanggung jawab? Ya. Mau kamu ikut agama saya dulu, baru saya mau jadi suamimu. Murtad si perempuan. Ada. Itulah hari ini di antara bentuk fitnah-fitnah. Sehingga Rasul mengatakan badiru bi a'mali fitanan. Segeralah kalian beramal di waktu, di zaman yang banyak fitnah. Banyak cobaan, banyak rintangan. Kaqad'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap. Sulit untuk membedakan. Ya, enggak terang, kalau terang jelas. Ya. Kemudian Rasul mengatakan yusbihul mu'minu fiha mu'minan wa yumsi kafiro. Ada seorang yang di pagi harinya dia masih mukmin, sorenya sudah murtad. Dan sebaliknya ada yang sorenya mukmin, paginya murtad. Karena dia menjual agamanya karena dunia. Atau mungkin jabatan, macam-macam. Nah, sehingga kita diperintahkan ihdinas siratal mustaqim, maknanya kita memohon, meminta kepada Allah ditetapkan agar kita diberikan istiqomah, diberikan ketetapan sampai di akhir kehidupan. Ini setiap hari kita baca.